Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dimas Asmar Ramadan dengan NIM 142231010 dari program studi Teknik Elektro Universitas Valetehan. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan proyek saya, yaitu Automatic Drilling Machine dengan menggunakan PLC S7 1200 brand Siemens. Nah, proyek ini saya buat untuk syarat tugas akhir ujian akhir semester sistem kendali digital dengan dosen pengampu yaitu Bapak Muhammad Natsir STMT. Sebelum saya penjelasan prinsip kerja mesinnya, saya akan menjelaskan beberapa komponen yang saya gunakan. Yang pertama, di sini ada PLC. Kemudian di sini ada input push button start, push button stop, push button reset, selector untuk mode auto, mode manual, emergency stop untuk keadaan darurat. Kemudian di sini ada indikator warna hijau menandakan indikator lampu mode manual dan mode auto. Yang merah adalah untuk indikator mode error. Dan di sini ada dua relay, di mana relay ini digunakan untuk menjalankan motor. Ketika PLC aktif mengaktifkan relay, relay akan menjalankan motor. Kenapa saya menggunakan relay? Karena motornya adalah 12 volt, sedangkan output dari PLC adalah 220 volt. Dan motor di sini bisa berputar ke kanan dan ke kiri. Kemudian saya akan langsung coba mode demokan. Ya, pertama di sini saya menggunakan SCADA ya sebagai tampilannya atau monitoringnya. Jadi saya bisa operasikan secara langsung di layar laptop atau PC. Yang pertama adalah layar home screen. Diantaranya adalah company profile ya, nama saya sendiri. Kemudian di sini saya terdapat control panel untuk menjalankan mesin ya. Jadi sebelum mesin dijalankan harus ada master on dan master off terlebih dahulu. Kemudian selector switch untuk pemilihan mode auto atau mode manual. Kemudian di sini ada status mode ya. Status mode ini adalah mesin ini bisa bekerja mode engineer atau mode operator seperti itu. Selanjutnya saya menggunakan 3 screen, diantaranya adalah mode manual. Ini adalah tampilan mesinnya. Jadi di sini prosesnya adalah supply benda akan ditaruh, kemudian conveyor akan membawa benda tersebut menuju drilling proses untuk proses drilling, kemudian akan dilanjutkan proses reaming. Setelah proses reaming, benda akan selesai. Nah, di sini adalah untuk kontrol panel motor 1 conveyor itu sendiri, yang di sini motor dinamo. Kemudian drilling. Nah, drilling di sini saya tidak menggunakan output secara real, tetapi saya menggunakan indikator, yaitu indikator lampu pada SCADA. Kemudian MA3 reaming itu indikator untuk reaming proses ya. Jadi drilling dan reaming saya tidak keluarkan outputnya di rangkaian secara langsung. Kemudian ada P2, P3, P4. Ini adalah proses indikator. P2 di sini adalah proses indikator pada panel. Yang P3 di sini indikator proses pada site ya, mode auto atau mode manual. Kemudian operator ada mode error adalah indikatornya P4 ya. Jadi ketika error maka akan nyala error 1. Nah, kenapa di sini error 1? Karena mesin belum dijalankan. Nah, ketika mesin belum dijalankan, semua tombol di sini disable, tidak ada yang bisa bekerja. Termasuk yang di sini. Ini tidak bisa bekerja karena modenya error 1, yaitu mesin belum dijalankan. Untuk menjalankan mesin, saya akan menekan tombol master on. Nah, ketika tombol master on ditekan, lampu di sini akan on dan drilling dan reaming akan on juga. Ini menandakan proses warming up, artinya proses pemanasan pada mesin.
Lampu indikator di sini menandakan blinking, yang artinya mode auto. Nah, saya akan jelaskan mode manual terlebih dahulu. Saya akan putar selektornya untuk mode manual. Nah, ketika on, ini adalah mode manual. Pada saat mode manual harus ada yang kita masukkan, yaitu status mode. Kita mau pilih engineer atau operator. Untuk masukkan mode engineer, saya masukkan angka 2001, yaitu tanggal lahir saya sendiri, tahunnya. Ketika saya inputkan password 2001, maka engineer mode akan aktif ya, atau on. Pada saat proses manual, semua output bisa kita intervensi secara manual, yaitu dengan cara menekan tombolnya satu persatu. Yang pertama, saya tekan tombol clockwise, yang artinya motor berputar ke kanan. Nah, ketika saya tekan, lepas, nah motor akan bekerja. Nah, ketika saya tekan yang kedua kali, motor akan mati. Itu berputar ke kanan. Apabila saya tekan yang counter clockwise, berputar ke kiri, maka motor akan berputar ke kiri. Saya lepas. Indikatornya di sini akan on, dan indikator MA1 di sini juga akan on. Jadi ketika motor putar kiri itu blinking MA1-nya, ketika motornya putar kanan, MA1-nya on. Yang motor putar kiri saya tekan lagi. Oke, mati ya. Nah, apabila saya tekan proses drilling ya, drilling artinya lubangin. Ketika saya tekan home post, maka MA2 akan blinking ya. Kembali ke posisi awal, artinya home position. Ketika drilling saya tekan, maka MA2 akan on, menandakan proses drilling berlangsung. Sama halnya dengan rimming. Rimming adalah proses untuk memperbesar lubang atau memperhalus. Saya tekan home position, MA3 nya akan blinking. Ketika saya tekan rimming, MA3 nya on. Itu adalah contoh proses dari manual. Nah, apakah manual bisa terjadi error? Bisa. Caranya, apabila motor konveyor di sini bekerja dan MA1 atau MA2 atau MA3 bekerja saat 2 detik, maka akan error ya. Error 2 menandakan apa? Ketika motor konveyor jalan dan drilling proses aktif, nah itu tidak boleh bekerja secara bersamaan. Jadi konveyor harus mati terlebih dahulu, drilling atau rimming baru bisa bekerja. Nah, pada saat indikator error 2 aktif ya, di sini mode errornya aktif, semua tombol tidak bisa ditekan ya, tidak bisa ditekan. Yang bisa kita lakukan adalah tekan reset error di sini. Saya tekan reset error. Nah, dia akan melanjutkan proses. Saya matikan. Itu adalah penjelasan dari mode manual engineer. Saya akan beralih ke mode otomatis. Pada saat mode otomatis, saya harus putar selektornya ke mode otomatis. Nah, ini adalah contoh mode otomatis sudah bisa dijalankan. Ada hal yang berbeda pada otomatis ini. Yang pertama, di sini ada automatic start untuk menjalankan mesinnya. Kemudian automatic stop untuk stop mesin, automatic cycle stop untuk stop mesin tapi di kondisi terakhir. Nah, kemudian tombol set di sini adalah untuk setting ordernya berapa, prosesnya berapa. Untuk clear di sini adalah untuk mereset semua settingan yang kita mau. Dan ada beberapa sensor yang harus kita jalankan karena ini by SCADA, tidak real secara langsung, maka kita harus tekan atau intervensi secara manual. Yang pertama ada sensor PX1. PX1 di sini adalah berfungsi untuk ketika bendanya sudah ditaruh di posisi awal, maka PX1 akan aktif. PX2 di sini adalah proses untuk drilling ya. Jadi ketika PX2 aktif, maka drilling proses bisa dilakukan. Kemudian PX3 di sini adalah proses rimming ya, rimming proses. Ketika PX3-nya aktif, rimming proses bisa dilakukan. Untuk LS1 di sini adalah untuk drilling proses ya. Jadi ketika udah drilling terkena LS1, maka akan ke proses selanjutnya. Dan LS2 juga sama.
ketika reaming proses aktif, lalu terkena LS2 dan akan melanjutkan ke proses setelahnya. Saya masukkan dulu ordernya. Nah, apabila kita belum masukkan order, kita tekan start, tidak bisa bekerja. Kita masukkan dulu ordernya. Saya akan masukkan order 2, prosesnya 2 atau 1 prosesnya, reamingnya 3. Oke, reamingnya adalah time untuk reaming proses ya. Kita set. Oke, maka order drill remind akan sama ya dengan yang kita inputkan di sini. Ketika ordernya kita input 2, ordernya 2. Ketika kita inputkan prosesnya 1, prosesnya juga 1. Nah, apabila kita rubah 3, maka akan berproses 3. Nah, akan berproses 3. Kalau misalkan kita 1 aja, ya boleh ya. Ini terserah kita karena modenya engineer. Oke, ini sudah saya setting. Ada beberapa syarat untuk menjalankan mesin. Yang pertama, order remain dan semuanya harus lebih dari 0, menandakan mesin sudah bisa dijalankan. Dan sensor di sini yang hanya boleh aktif adalah sensor PX1 ya. Nah, ketika PX1 tidak aktif, saya tekan automatic start. Ini tidak akan bekerja ya, termasuk di sini. Saya tekan tidak akan bekerja. Nah, ketika saya aktifkan PX1, maka bisa bekerja. Saya tekan automatic start dari sini. Lampu indikator di sini akan blinking selama 0,5 Hz dan motor di sini akan aktif, menandakan mesin sudah jalan. Nah, conveyor di sini akan berputar ke kanan, membawa benda kerja sampai terkena sensor PX2. PX1 di sini harus mati karena tidak ada benda lagi di sini. Nah, maka motor akan mati menuju ke proses drilling ya. MA2 di sini aktif, terkena LS1. MA2 akan kembali ke home position. Nah, ini adalah kembali ke home position. Setelah kembali ke home position, LS1 mati. Maka conveyor akan berjalan kembali. Nah, drill remind di sini akan 0 ya. Artinya sudah diproses. Nah, sekarang menuju ke ream proses ya. Reaming proses. PX3 di sini aktif, PX2-nya off. MA3 aktif ya, artinya reaming proses. Terkena LS2, maka MA3 akan mati setelah beberapa detik. Setelah itu akan kembali ke home position. Step number di sini adalah untuk mengindikasikan stepnya akan bertambah terus, artinya prosesnya sudah berjalan. Setelah S2 mati, maka akan melanjutkan ke proses selanjutnya. Real remain di sini akan kembali ke 0. Setelah PX3 mati, proses conveyor akan berjalan menuju ke finish part. Nah, drill remain di sini akan berubah menjadi 1 lagi sesuai dengan settingan awal. Nah, apabila order remainnya masih ada 1 ya, belum 0, maka mesin akan kembali ke proses awal. Saya tekan PX1 mulai dari awal. Nah, maka proses conveyor akan berjalan kembali. Nah, seandainya apabila kita tekan automatic stop, maka mesin akan mati ya. Semua order ream remain, drill remain semua akan 0, kembali ke 0 karena proses mesinnya off. Nah, apabila kita mau aktifkan kembali mesinnya, kita harus set lagi. Di sini sudah ke setting ya, sesuai dengan yang kita mau. Ordernya 2, prosesnya 1, dan proses ini akan mengisi kepada drill remain dan ream remain. Mesin sudah bisa dijalankan. Saya akan coba jalankan dari sini. Oke. Nah, pada saat lagi jalan, saya tekan automatic cycle stop. Nah, di sini automatic cycle stop aktif, menandakan mesin akan berhenti ketika di proses terakhir. Kita akan coba selesaikan siklusnya. Sekarang proses drilling L1 aktif.
LS1 mati. Kemudian drill remain di sini akan berkurang 1 jadi 0. Conveyor akan berjalan kembali menuju reaming, mati. Kemudian reaming proses aktif, LS2 aktif. Step number di sini akan bertambah sesuai dengan proses yang sudah terjadi. Stream remain di sini akan 0. PX3 akan mati ketika conveyor sudah berjalan menuju finish part. Nah, setelah terkena PX1 dan automatic cycle stop aktif, maka mesin akan mati. Kembali ke kondisi awal. Ada beberapa kondisi di mana mesin ini tidak normal, saya katakan error. Pada saat drill proses, ketika LS1 aktif dan selama 20 detik tidak mendeteksi apa-apa atau tidak mendeteksi adanya benda, maka akan menuju error. Kita akan coba. Saya start. Oke, LS1 aktif. Pada saat MA2 blinking artinya bor ini ke drilling proses ini akan menuju ke home position. Nah, pada saat 20 detik, lebih dari 20 detik, maka akan error ya. Kita tunggu. Ini kurang lebih sekitar masih 7 detik. Maka akan menuju error 3. Nah, lampu di sini akan aktif ya. Semua push button tidak akan bekerja ya. Termasuk yang di sini. Ini tidak akan bekerja. Yang bisa kita lakukan adalah menekan reset error ya, yang tadi yang hitam. Jadi ketika error, maka akan yang harus bisa kita lakukan adalah menekan reset error. Maka mesin akan berjalan seperti awal. Itu adalah penjelasan dari mode auto, tapi engineer. Saya akan coba jelaskan mode operator. Nah, pada saat mode engineer, kita bisa clear si order, proses, dan time frame ini. Saya tekan clear. Oke. 0 ya, semuanya 0. Nah, apabila saya masukkan mode operator, operator di sini adalah kodenya 2025. Nah, ketika mode operator, order, drill, rim sudah ada datanya ya, atau sudah ada angkanya, karena ini prosesnya operator. Tidak bisa kita setting secara manual ya. Ini saya coba setting. Nah, dia tidak bisa ya. Tidak akan bisa berpindah. Saya coba set. Tidak bisa ya. Karena di sini adalah modenya hanya engineer yang bisa set yang di sini. Untuk prosesnya sama saja, hanya perbedaannya di sini ya. Ketika operator itu sudah langsung ada angkanya. Ketika engineer kita bisa setting ordernya berapa, prosesnya berapa, timernya berapa. Seperti itu. Nah, pada saat mode auto, mode manual, ada beberapa perbedaan. Nah, ini menandakan mode manual. Pada saat mode manual, ketika conveyor berjalan mode putar kanan atau putar kiri, di sini bisa ditekan secara normal. Nah, tetapi ketika putar kanan, bendanya sudah di ujung atau PX3-nya sudah aktif, maka conveyor tidak akan bisa bekerja. Artinya bendanya sudah di ujung nih ya. Jadi harus segera dimatikan. Nah, apabila kita tekan yang putar kiri ya, counter clockwise, nah motor akan bekerja. Nah, ketika PX1 sini aktif, maka motor tidak akan bekerja ya. Artinya sensor di sini untuk pembatas, sebagai pembatas. Apabila saya matikan dua-duanya, conveyor bisa leluasa putar kanan atau putar kiri. Nah, untuk drilling proses di sini ketika PX2-nya belum aktif, drill di sini tidak akan bekerja.
Sama halnya reaming. Reaming juga tidak akan bisa bekerja sebelum PX3-nya aktif ya. Jadi benda itu harus di posisi PX2 untuk drilling dan PX3 untuk reaming. Saya coba nyalakan PX2 dan PX3. Saya tekan drill. Nah, dia akan aktif. Sama reaming juga. Nah, dia juga akan aktif. Nah, ketika saya matikan ya, master off, semua akan kembali ke 0, termasuk yang di sini, dan error 1 akan aktif. Jadi ketika tidak ada error, ketika tidak ada mode yang aktif, di sini statusnya automatic. Ketika ada mode engine atau operator, di sini akan statusnya operator atau engineer. Seperti itu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mungkin mesin yang saya buat di sini masih jauh dari kata sempurna, tetapi untuk teman-teman mahasiswa bisa belajar daripada mesin ini. Kenapa? Karena mesin ini akan banyak sekali ditemukan di industri, khususnya di bidang PLC. Semoga dengan adanya mesin ini teman-teman mahasiswa bisa memotivasi ya, termotivasi untuk belajar lebih dalam lagi, lebih jauh lagi di dunia otomasi. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.